Kusuri seperti itu ya. Ya. Wa zayyanal ayyama ada ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lanjutannya ya. Wa zayyanal ayyama, ayyam jama dari yaumun. Ini ayyam walaupun andai kata mananya kita nggak tahu, isimpil nih. Ayyam isim. Dari mana taunya? Al tuh atau alif lam. Boleh al, boleh alif lam, silakan ya cuma ya. Mau alif lam, asal jangan alif aja. Harus dua-duanya. Kalau mau nyebut alif, satu lagi alif lam. Kalau menyebut al, udah itu. Ada al, alif hidup, lamnya dibaca mati al. Tapi kalau menyebut satu-satu alif lam tuh. Alif lam. Wa zayyanal ayyama biyaumil jumu'ati atau jum'ati, dan dia menghiasi hari-hari dengan hari Jumat. Ini Jumat Sayyidul Ayyam tuh ya. Di hari lainnya karena adanya hari Jumat tuh ya, dihiasi. Makanya ini hari Jumat atau malam Jumat, kalau kita beribadah pahalanya nggak sama dengan hari lain ya. Ditanya lebih sedikit, lebih banyak, lebih banyak, tuh, ya. Makanya namanya sebutnya Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari, tuh, ya. Makanya disunahkan kalau kita sudah lazim membaca Quran biasanya 10 ayat, nah malam Jumat ya minimal 11 ayat. Gitu, jangan malam ini 10, besok 10, malam Jumat juga sama juga 10 juga dibedain tuh ya. Karena sayang ya, pahalanya beda. Sayyidul Ayyam namanya itu ya. Nyolong juga malam Jumat dosanya gedean. Kalau dia nyolong gitu. Tapi jangan kita mah ya. Jadi wa zayyanal ayyama biyaumil jumu'ah ya. Dan dia siapa? Allah tuh menghiasi hari-hari dengan hari Jumat ya. Jadi hari lain itu menjadi indah dari mana dapatnya? Dari hari Jumat tuh ya. Wa zayyanal layaliya bilailatil qadri, dan dia menghiasi malam-malam dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih bagus dari 1000 bulan ya. Jadi kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita beribadah 83 tahun ya, lamanya tuh kayak gitu ya. Luar biasa hebatnya ya. Yang turun hanya di bulan Ramadan ya. Walaupun ulama berbeda pendapat ya, ada hadis yang mengatakan malam Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan. Ada lagi yang mengatakan malam Lailatul Qadar pokoknya turunnya di bulan Ramadan aja. Malam cuman bukan siang, namanya juga malam kan. Nggak ada malam. Ntar lagi mencari malam Lailatul Qadar siang hari, bukan malam. Ditanya malam itu kapan? Setelah masuk maghrib malam. Makanya ada peluang nggak, coba saya tanya nih, ada peluang nggak orang Islam yang mengisi Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ada peluang besar. Kenapa? Siapa tahu itu karena masuk malam itu maghrib, malam udah malam ya, malam udah, makanya boleh niat nawaitu samagodin ya. Tapi kalau asar belum tuh ya. Siapa tahu malam Lailatul Qadar lagi buka turun, bisa nggak?
Bisa. Kalau Allah menghendaki mah gampang aja. Bulan lain ada nggak malam Lailatul Qadar? Nggak ada tuh ya. Di malam-malam lainnya tuh dihiasi dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Mudah-mudahan kita dapat setiap di bulan Ramadan. Pokoknya orang yang sholat tarawihnya dia jaga, puasanya dia jaga, insya Allah ya. Kalau puasa kagak, tarawih kagak mah ya nggak bakalan dapat, enak amat ya, nggak ngapa-ngapain dapat jatah tuh. Apalagi tadi imbalannya sama dengan 1000 bulan ya. Bahkan di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan tuh para malaikat turun, yang sering kita baca kan ayatnya gimana, tanazzalul malaik waruhu biha. Sampai kapan malam Lailatul Qadar itu? Panjang waktunya, sampai hatta matla'il fajr, itu sampai terbit fajar, sampai subuh. Berarti habis subuh nggak ada malam Lailatul Qadar. Jadi dari mulai maghrib sampai subuh ya, sampai subuh tiba habis sudah nggak ada ya. Yang namanya malam Lailatul Qadar itu ya. Jadi kita ada peluang ya. Maghrib kita buka sibuk sholat maghrib berjamaah, balik lagi siapkan untuk sholat isya, sholat tarawih, ngaji, pulang sebentar tidur dikit, bangun lagi di malam hari untuk sahur. Saya rasa kayaknya peluang untuk dapat malam Lailatul Qadar terbuka luas bagi kita ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya sudah nih. Nanti bahasannya lebih lengkap lagi. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan dia menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Ini kalau nggak ada bulan Ramadan, bulan yang lainnya hampa ya. Sama tadi. Kalau nggak ada malam Jumat, hari lainnya juga sama. Nggak ada malam Lailatul Qadar, malam lainnya juga hampa juga tuh ya. Jadi ada manfaatnya malam-malam lain itu karena adanya malam Lailatul Qadar. Hari yang lainnya karena adanya hari Jumat. Bulan yang lainnya akhirnya punya makna karena apa? Adanya bulan Ramadan tuh. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadana, dan dia menghiasi bulan Ramadan, apa bulan-bulan itu dengan bulan Ramadan. Syuhur jama dari syahrun. Jamanya itu kalau saya baca syahrun, isim apa fi'il? Isim. Di mana tandanya? Tanwin. Kalau as-syuhura dari mana? Alif lam. Bi syahri, isim seharinya dari mana? Bi tu huruf hopan. Kalau tanya lagi, kenapa dibaca ri? Karena ada huruf jar. Wajib dibaca syahri, bi syahri. Tapi kalau sendiri sahrun, syahron, sahrin, mana yang benar? Tiga-tiganya benar. Kenapa? Belum ada yang mempengaruhinya. Ya belum ada amil. Tubi disebut amil namanya. Ya. Amilnya apa? Huruf jar. Huruf jar tuh. Bi syahri amil. Tuh. Kalau syuhura, kenapa dibaca syuhura? Ini boleh nggak syuhuri? Nggak boleh. Syuhuru nggak boleh, harus syuhura aja. Wa zayyana syuhura, dan coba nih saya terjemahkan, dan dia menghiasi bulan-bulan. Itu kalau bahasa Indonesia sudah jadi apa? Bulan-bulan. Objek. Berarti maf'ul bih. Makanya mansubun tuh. As-syuhura maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun bi akhirih. Memang enak kalau bisa belajar nahwu, bahasa kitab ada sakalnya, lebih enak kita ya, sambil ngingetin ya nih ya, lebih hidup. Kalau belajar ini doang akhirnya kita bahas nahwu juga kayaknya agak kurang nyambung. Kalau ini kan nyambung ya tuh ya. Wa zayyanal masajida bil ka'bati, dan dia menghiasi masjid-masjid bil Ka'bah, dengan Ka'bah tuh ya, bil Ka'bati tuh. Betul, setiap ada huruf jar selalu di akhirnya kasroh. Biyaumi,
bilailati bisyahri ya bil ka'bati, karena kebetulan semuanya bentuknya munsorib, nggak ada yang ghairu munsorib, makanya khopadnya bil kasroh semuanya itu Ka'bah ada di mana? Di Mekah itu ya. Jadi masjid setelah itu terhiasi dengan Ka'bah itu. Sama nggak kita ibadah di masjid sini di sana? Beda ya. Luar biasa. Tapi yang dimaksud pahala yang ratusan ribu itu ya, itu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya. Cuma sekarang di sana ada yang memahami begini, termasuk kiainya sih. Ya, saya kan termasuk orang yang kalau diajak sholat di maktab paling kagak mau. Kata saya, ngapain kalau kita sholat di sini mah, kita bayar mahal, nungguin haji juga lama. Terus sering saya dirayu, Ustaz, sama aja. Ya, kebetulan berkunjung ke rumah kiai kalau kayak kita mah. Sama kiainya juga katanya begitu. Ya gitu. Selama berada di tanah suci Mekah, dimanapun kita sholat, berarti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau guru kita almarhum Kiai Ahmad Romli ya, yang dapat pahala luar biasa ya Madinah dan Masjid Haram. Ya kalau ya bayang di masjid-masjid lain sah nggak? Sah. Terus pahalanya dapat nggak sebesar itu? Ya kagak. Ya cuma sih memang mana gede masjid di Indonesia, ya gedean di sono. Ya cuma untuk mendapatkan imbalan yang besar itu dua masjid tuh, Madinah, Nabawi. Yang keduanya, ya kalau dia sholat sunnah di maktab ya di inian ya dapat pahala nggak? Dapat. Tapi dapat nggak sebesar itu? Nggak dapat. Kenapa? Yang dimaksud besar pahala itu sholatnya di Masjidil Haram. Itu sih jemu di dalam kek, jemu di pelataran kan ya. Yang penting kawasannya kawasan. Ya, begitu saya pulang, apa kata kiainya? Itu kan tadi dalam kata saya, bodoh amat gue ngeruin. Saya gitu aja dalam hati, cuman nggak ngomong sama orangnya. Bodoh amat mau gue ruin. Ya, banyak gitu emang. Makanya banyak orang yang ibadah ilmunya kurang ya sholatnya di tempat penginapan mulu. Emang aman? Berdesakan nggak? Berdesakan sama siapa? Kagak ada. Orang dikit pas-pasan nggak ada. Misalnya hotel daya tampungnya 2000 atau 200 dimasuki 700 mungkin nggak? Enggak tuh. Emang enak sana mah ya kalau di kantor di maktab itu ya. Jadi ini Ka'bah tempat itu yang sangat luar biasa kalau kita ibadah ya. Adanya di dalam Masjidil Haram itu. Wa zayyanal kutuba, dan dia menghiasi kitab-kitab, buku-buku bil Quran tuh. Quran duluan atau belakangan? Belakangan. Tapi kitab-kitab yang lainnya itu ada, kenapa? Ya Quran tuh hebat. Kayak Nabi itu lahirnya duluan atau belakangan? Belakangan. Tapi dunia ini berserta para nabi itu adanya dia semuanya karena ada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya, hebatnya nabi kita tuh ya. Jadi dunia kalau nggak ada nabinya belum lahir belum. Tuh ya. Jadi ini kitab dihiasi dengan Al-Qur'an tuh sebagai pedoman kita. Ya, makanya bangga kita punya seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Makanya baca, mau ngerti kek kagak kek artinya ada pahalanya nggak? Ada. Jangankan baca, dengerin juga ada pahalanya. Ada yang nanya, gimana kalau dengerin kaset? Iya, pahala sih tetap ada aja. Cuma nanti masuk surga kaset. Ya. Dengerin mulu ya daripada dengerin yang lain ya bagus sih. Cuman jangan dengerin mulu ya, baca sekali-kali. Bukan sekali-kali, tiap hari. Ya. Wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Dan dia menghiasi Al-Quran dengan kalimat apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu dalam Quran selalu diawali surahnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu yang nggak ada Bismillahnya, surah At-Taubah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan berapa jumlah surah? 113. Benar. Berapa jumlah surah? 114. Benar juga dua-duanya. Cuma asal tahu aja alasannya. Kenapa 113 benar, 114 benar? Kan beda satu. Kalau yang berpendapat 114 berarti surah apa yang ada basmalahnya? Ya, Taubah dengan Al-Anfal dianggap satu-satu. Taubah ya Taubah, Al-Anfal ya Anfal. Makanya jumlahnya 114. Kalau yang ngitungnya 113, Al-Anfal dengan At-Taubah jadi satu. Kenapa jadi satu? Karena nggak ada basmalahnya. Sedangkan Quran surah semuanya kalau mau namain satu ada Bismillahnya. Surah ini lagi di atasnya ada Bismillah. Surah ini lagi ada Bismillah. Tuh, begitu ya. Silakan mau 113, mau 114. Yang penting tahu alasannya tuh. Jadi para mufasir begitu menerjemahkannya tuh. Kalau 113 Al-Anfal dan At-Taubah jadi satu. Dari mana tahunya yang lihatnya? At-Taubah nggak ada Bismillah. Tuh membaca surah At-Taubah yang nggak boleh pakai Bismillah di awal ya, awal ayat. Tapi kalau udah tengah-tengah mah udah ayat 2, ayat 3 boleh aja baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nggak mau a'udzu doang ya nggak apa-apa. Tapi ada yang katakan kalau udah di awal ya. Itu kalau di awal sepakat semuanya ya. Kalau di awal baro'atun kan awalnya ya. Baro'atun itu memang a'udzu langsung baro'ah. Tapi kalau udah di ayat 1, 2, ayat 3 dan seterusnya itu boleh seperti baca biasa a'udzu bismillah. Ada juga yang berpendapat pokoknya bismillah jangan dibaca. Nah, kenapa? Karena surah Baro'ah itu isinya perang. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu kan isinya santun apa galak? Sopan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh gitu ya. Jadi makanya beda-beda silakan ya. Mau pakai yang itu pendapat Ibnu Hajar dan Imam Romli tuh ya. Jadi kalau kata Imam Romli boleh. Kalau kata Ibnu Hajar mah pokoknya jangan pakai apa? Bismillah aja tuh. Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli memang ilmu fikih nggak pernah akur dia mah tuh. Beda aja dia mah. Dia A, dia B, nggak pernah A, B sama, beda aja. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satu aja lagi. Man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang membaca, mengucapkan boleh bismillahirrahmanirrahim, kutibasmuhu minal abrori wa bari'al minal, ini apa sih itu? Salah itu ya. Minal kupri ya. Kalau kupari kapirun jadi orang ya. Minal kupri wan nipaki ya. Betulin. Ya. Enggak jana ada labnya. Kapnya, paknya apa? Mati ya. Ya, wa bari'a minal kupri wan nipaki ya. Siapa orang yang membaca, mengucapkan ya. Makanya boleh. Apa yang kalau ditahlil gimana? Bikauli kan gitu ya. Bikauli la ilaha illallah. Ada qola la ilaha illallah ya. Itu silakan. Tapi lebih tepat mah kalau tulisan kiai qaula ya, pakai masdar ya.
Jadi siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kutibasmuhu, dicatat atau ditulis namanya. Nih, nama siapa? Nama orang yang suka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antaranya apa? Kalau kita mau kerja, baca Bismillah. Mau makan, mau minum, mau memakai pakaian, buka pakaian, Bismillah. Walaupun ada doa-doa yang lainnya, ya tambah itu mah. Tetap Bismillahirrahmanirrahim. Terus baru baca doa pakai pakaian. Kita mau mengeluarkan dari badan kita juga Bismillahirrahmanirrahim, baru baca doanya. Ya, banyak. Ya. Dicatat namanya minal abrori, dari orang-orang yang abror, orang yang baik, orang yang benar, ya. Jadi dicatat namanya itu golongan orang yang as-shodikun, orang yang benar. Kalau orang benar jaminannya apa? Surga tuh, ya. Makanya cari, ya, supaya kita masuk dalam sebutan orang yang shodikun, orang yang benar, ya. Nah, diantaranya apa Nabi kasih jalan, bacalah basmalah setiap kita melakukan kebajikan. Tapi kalau kejahatan kita baca bismillah, haram baca bismillahnya, ya. Jangan mau ngambil punya orang, baca bismillah supaya nggak ketahuan, ya. Haram bacanya itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah untuk kebaikan. Mengenakan kepakaian bagus nggak? Bagus. Mau makan bagus nggak? Bagus. Sesudah makan bagus nggak? Bagus. Makanya baca bismillah. Mau tidur bismillah, ya. Ya. Kadang-kadang kita langsung udah doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Kan di sini coba Bismillahirrahmanirrahim, lengkap nggak? Lengkap. Kalau kata bismika Allahumma ahya wa amut, kurang. Makanya baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru baca bismika Allahumma ahya wa. Emang dosa? Kagak dosa sih nggak baca bismillah juga, ya. Cuma kan rugi ini, ya. Kalau kita tinggalkan bismillahirrahmanirrahim, rugi kita tuh. Sedangkan kita julukan al-abror harus kita tempuh ini, harus kita cari, ya. Karena abror inilah yang membuat hidup di dunia berkah, selamat di kehidupan akhirat. Apalagi selain orang yang benar, dapat sebutan kita wabari'a minal kupri, dan bebas dari kekufuran, wan nipaki, dan bebas dari kemunafikan, ya. Ini sifat bagus nggak? Dua-duanya nih, kufuran, kemunafikan, jelek semuanya yang harus kita hindari. Nah, bagaimana caranya? Semua pekerjaan yang kita lakukan yang bagus-bagus, awalilah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau udah kekufuran terhindar dari kita, ya insya Allah di saat kita meninggal, kemunafikan juga sama, maka kita akan selamat, ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Jadi jangan kupar, ya, minal kupri wan nipaki, ya. Wallahu a'lam. Tentang malam Lailatul Qadar, ada pendapat mengatakan, katakanlah ketika seorang muslim mukmin mendapatkan, tahun berikutnya nggak bakal dapat lagi. Enggak begitu, mau ya tahu dari mana, mau ya pernah ngerasain. Enggak, ya. Masa malam Lailatul Qadar dibatasi? Kalau di dunia sih benar, lu dulu kan udah berangkatin umroh dari yayasan, jangan lu lagi yang lain, gitu, iya. Dia pakai apa aja? Pakai logikanya juga tadi contoh. Pakainya logika. Oh iya, enggak. Ya. Logikanya logika duniawi. Iya. Jadi kayak gitu, kayak umroh gitu, kayak dunia, ya. Gitu kayak gitu. Udah dapat ini, nah, ya.
nggak dapat lagi. Itu di dunia namanya ya. Tapi kalau ya Lailatul Qadar itu bisa saja kita dapat setiap apa? Setiap tahun ya, setiap bulan, di bulan apa? Di bulan Ramadan ya, sama itu mah. Itu sih hak Allah itu mah ya. Yang penting kita mah niatkannya aja ya udah ibadah sebanyak mungkin di bulan Ramadan ya. Apalagi dapat malam Lailatul Qadar. Andai kata nggak dapat juga pahalanya besar nggak ibadah di bulan Ramadan? Besar. Orang sunnah aja jadi pahala apa? Wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah, gitu aja dah ya. Ya syukur-syukur sih dapat Lailatul Qadar setiap tahun tuh, berarti di bulan Ramadan. Jadi kalau keterangan yang seperti kayak tadi sih, ya kalau dia buat logika kayak gitu sih, ya itu mah ya bisa-bisa terserah itu mah ya, cuman nggak begitu, enggak ya. Bisa saja orang setiap tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya karena kan masuk surga tanpa dihisab kita masih punya peluang nggak? Masih punya peluang nggak? Masih, kita orang masih hidup. Ya siapa tahu nanti dengan sebab kita berkali-kali mendapatkan malam, bisa saja dengan malam Lailatul Qadar, berarti pahala kita banyak nggak? Banyak. Makanya nggak perlu ditanya lagi, udah masuk aja. Udah kebanyakan udah. Ya, pahalanya tuh bisa aja ya. Jadi saya belum pernah dengar atau baca di kitab yang selama ini, tapi wallahu alam itu ya. Ya kalau orang udah dapat Lailatul Qadar lagi nggak dapat lagi ya. Pakai logika sih ya, kalau kayak tadi benar sih ya, Yayasan udah berangkatin umroh ya, setelah dia gantian, jangan dia mulu gitu ya. Itu kalau dunia, karena dibayar itu mah, bayarnya kan pakai duit ya. Nanti timbul apa? Timbul ya kecemburuan sosial akhirnya. Lu doang itu ya. Kalau manusia ke Allah, ada nggak yang cemburu? Nggak bisa. Kalau kita bilang, ya kalau lu cemburu gue deket sama Allah, ya lu deketin apa, makanya biar rajin sholat itu begitu ya. Iya gitu ya. Ya sudah. Wallahu alam bishawab. Demikian tali pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, kuatkan iman Islam kita, diberikan rezeki yang banyak dan halal untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan dalam husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrima bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anna